Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bisa bertemu lagi bersama dengan rekan kerja saya yaitu Bapak Kurnia Hidayat. Setelah kemarin saya mewawancarai beliau mengenai masalah-masalah yang berada di dalam kelas. Sekarang saya akan mencoba bertanya ke beliau mengenai solusi-solusi yang akan diterapkan di dalam kelas. Ya. Selamat pagi Pak Iya. Selamat pagi Bapak Ibnu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka diskusi bersama perihal masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang di dalam kelas dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Ini yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa ya Pak. Rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA, khususnya sistem tata surya. Kan kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran kepada siswa agar siswa itu tertarik ya dengan pelajaran yang kita sampaikan. Nah, di dalam pelajaran sistem tata surya ini Pak, masih banyak siswa yang kurang minat belajar. Mungkin karena disebabkan beberapa faktor mungkin ya Pak. Nah, itu solusinya seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Ibnu. Selamat pagi juga. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa membawa manfaat mengenai minat belajar siswa tentang pembelajaran IPA, khususnya materi tata surya. Ya. Mungkin banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, mengapa siswa tidak tertarik? Karena mereka mungkin tidak tahu manfaat tata surya itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Maka bisa kita lakukan dengan cara mengaitkan ya, hubungan antara tata surya, materi IPA tata surya ini dengan kehidupan sehari-hari siswa baik di rumah atau di lingkungan hidupnya masing-masing. Nah, contoh, kenapa ada siang, ada malam, kan? Kemudian adanya pergantian hari, gitu ya, dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa dengan cara lain, bisa kita tampilkan animasi-animasi tentang materi tata surya ya, yang bisa diperlihatkan kepada siswa, sehingga dengan melihat animasi-animasi yang menarik, siswa pun mudah-mudahan bisa tertarik untuk mempelajari pelajaran IPA, khususnya materi tata surya. Kalau misalkan kita membawa planet misalkan ke dalam kelas kan nggak mungkin ya Pak? Ya betul. Makanya sekarang kan sudah eranya digitalisasi ya. Jadi bawa aja planet itu melalui media ya, bukan planetnya yang dibawa. Iya. Berarti kita salah satunya mungkin dengan memberikan video pembelajaran tentang luar angkasa, planet-planet dan sebagainya itu ya. Iya betul. Biar bisa siswa itu melihat secara langsung keadaan tata surya kita. Ya, jadi tidak menghayal ya. Ya. Istilahnya tidak menghayal. Meskipun mereka tidak ada di planet tersebut, tapi mereka bisa melihat bagaimana sih wujud planet, bagaimana sih perputarannya dan segala macamnya. Jadi mungkin salah satu cara itu dengan menggunakan media video animasi, ya, kita tampilkan di situ, PowerPoint dan sebagainya ya Pak. Dan yang paling penting juga itu tadi dikaitkan ya dengan kehidupan mereka masing-masing. Oke, selain tata surya Pak, itu pelajaran IPA. Kadang-kadang juga kita belajar tematiknya. Di situ ada mata pelajaran IPA, ada KD tentang bahasa Indonesia. Nah ini juga ada KD bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Jadi siswa itu kadang-kadang sulit menentukan mana ide pokoknya. Nah mungkin solusi yang terbaik, solusi yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia menentukan ide pokok di dalam suatu bacaan itu seperti apa Pak? Tentunya kita semua paham ya, bahwa motivasi itu bisa menggugah. Maka mungkin bisa dengan cara memotivasi siswa sebelum memulai pembelajaran.
Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya mungkin bercerita dulu atau membuat konsep-konsep dalam membuat cerita ya, dan segala macam lain-lainnya. Kemudian kita tingkatkan minat budaya baca. Karena memang sekarang budaya baca itu dengan teknologi juga ada efek negatifnya, sehingga budaya baca menjadi rendah. Kita kembalikan lagi minat budaya baca itu kepada siswa dalam keseharian mereka ya. Kemudian juga bisa juga menggunakan media pembelajaran juga sama, karena dalam menulis, melihat itu pun bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang zaman sekarang ya, kita paham lah ya, tidak bisa lari dari yang namanya media. Media sangat membantu kita sebagai guru dalam menyampaikan materi, dan materi itu juga supaya lebih menarik di hadapan siswa ketika mereka sedang berada di dalam kelas. Dan terkadang mereka titik kejenuhannya begitu tinggi. Mungkin dengan media-media yang kita tampilkan ya, baik dalam bahasa Indonesia atau muatan yang lainnya, itu bisa dengan sedikit banyaknya membantu minat mereka, diantaranya tadi untuk minat baca. Nah, kalau boleh Bapak memberikan contoh Pak, kira-kira media apa yang bisa diterapkan untuk siswa agar mudah memahami bagaimana cara mencari ide pokok? Ya. Untuk mencari ide pokok, mungkin medianya bisa mengupas cerita. Ya. Media mengupas cerita. Cerita ini pertama adalah manfaat ide pokok itu apa dulu. Pemahaman ide pokok itu apa. Lalu kenapa cerita itu bisa panjang? Dan kenapa cerita ini bisa panjang? Padahal ide pokoknya kan hanya satu kalimat, ya, bahkan tidak sampai satu baris. Nah, maka dengan pembahasan itu mungkin anak bisa lebih tertarik. Oh iya, ternyata dari satu kalimat ini bisa menjadi panjang karena memang keterangan itulah yang kita kembangkan gitu dalam materinya. Jadi memang harus menggunakan media yang menarik untuk siswa ya. Pastinya seperti itulah, karena kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang sekarang, karena sudah mungkin bisa dikatakan anak dalam keseharian saja mereka sudah hidup dengan gadget dan segala macam. Mereka sudah melihat tampilan-tampilan yang lebih menarik ketimbang kita mengajar dengan cara lama di kelas. Maka kita harus membuat materi itu semenarik mungkin, bahkan kalau bisa lebih menarik daripada apa yang mereka lihat dalam keseharian di media itu sendiri. Baik Pak, terima kasih banyak untuk solusi yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan solusi tersebut di dalam kelas, baik menggunakan media yang menarik agar siswa bisa mudah memahami pembelajaran yang saya ajarkan. Amin. Selamat ya Pak Ibnu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Sukses selalu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, wawancara dengan Pak Kurnia Hidayat. Mudah-mudahan solusi yang disampaikan oleh beliau dapat membantu dalam mengajarkan siswa di dalam kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.